Shalom saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan kita pada saat ini dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Firman ini sangat luar biasa. Adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Tema yang kita ambil dari renungan ini bisa banyak. Tetapi satu hal yang menarik adalah kita membutuhkan air kehidupan. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang tidak membutuhkan air. Karena air adalah simbol kehidupan. Apalagi air itu adalah air surgawi. Menjadi obat penyembuh dari rasa haus kita dari apapun yang kita alami dalam hidup ini. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Baru-baru ini negara kita menjadi tuan rumah tentang masalah air di dunia yang dipusatkan di Bali. Beberapa kepala negara dan utusan datang untuk menghadiri forum air sedunia yang dipimpin oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo. Kenapa penting berbicara soal air ini? Air merupakan salah satu unsur penyusun tubuh yang diperlukan bagi keberlangsungan hidup manusia. Rata-rata tubuh kita memiliki sekitar 60% air. Kandungan air dalam tubuh manusia adalah sekitar 60% sampai 70% dari berat tubuh kita. Tubuh manusia membutuhkan minimal 2 liter air per hari. Jika kebutuhan harian air ini tidak tercukupi, maka tubuh kita akan mengalami gangguan kesehatan. Sehingga minum dengan cukup air itu sangat penting agar fungsi organ kita dapat berjalan dengan baik. Tanpa minum, kita hanya dapat bertahan hidup selama 100 jam atau sekitar 3 hari. Permukaan bumi juga terdiri dari 71% air. Bumi saat ini adalah satu-satunya planet yang layak dihuni. Salah satu faktornya adalah karena tersedia cukup air. Itulah mengapa air sering menjadi simbol kehidupan ciptaan Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah dongeng dari Brothers Grimm yang berjudul Air Kehidupan. Kisah ini bercerita tentang seorang raja yang sedang sekarat dan di mana para putra raja berusaha menemukan air kehidupan agar ayah mereka dapat kembali hidup dan sehat. Penjelajah Spanyol Ponce de Leon juga dikatakan selama hidupnya berusaha menemukan air mancur awet muda. Tetapi akhirnya ia meninggal tanpa pernah menemukan air ini. Tidak ada air dunia yang dapat memberikan kesembuhan yang kekal. Apalagi memberikan awet muda dalam kehidupan abadi. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Alkitab juga menggunakan air sebagai metafora
Dalam Yohanes 4, ketika Yesus dan para murid pergi dari Yudea ke Galilea, saat hari mulai siang, mereka berhenti dekat kota Sikar untuk beristirahat di dekat sebuah sumur. Yesus berhenti untuk melepaskan lelah, sedang para murid pergi ke kota untuk membeli makan. Setelah mereka pergi, seorang wanita Samaria datang untuk menimba air. Yesus bertanya, "Bolehkah saya meminta minum?" Kala itu, orang Yahudi dan Samaria sudah lama saling berprasangka. Mereka tidak bergaul, bahkan tidak saling bicara. Karena Yesus seorang Yahudi dan perempuan itu seorang Samaria, maka ia pun terkejut mendengar permintaan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Menimba air saat siang hari bukanlah satu kebiasaan yang lazim pada masyarakat waktu itu. Ia sesungguhnya datang saat keadaan sedang sepi. Ia berusaha menghindar dari orang lain karena perilaku amoralnya. Inilah yang menyebabkan wanita Samaria itu datang kepada air itu untuk menimba saat orang lain sepi. Namun Tuhan Yesus sengaja bertemu dengan perempuan ini pada siang hari itu. Ia tahu segalanya dan ia menawarkan air kehidupan, yaitu keselamatan yang daripadanya. Sahabat rohani yang baik hati, kitab Wahyu merupakan lanjutan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah akhir masa kesengsaraan, yaitu saat kedatangan Yesus kembali ke bumi ini. Di sini kita melihat penciptaan langit dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem yang baru. Dikatakan dalam nats kita, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus menyatakan sudah selesai. Semuanya telah terjadi. Tidak ada lagi yang tidak terjadi. Apa yang ada di bumi. Yesus menegaskan bahwa apa yang Dia mulai telah digenapi, telah terjadi. Ia mengidentifikasikan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Ini huruf pertama dan yang terakhir dari alfabet Yunani, yaitu yang awal dan yang akhir. Segala sesuatu berasal dari Dia dan berakhir dengan Dia. Dan dikatakan, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Istilah air kehidupan mengacu pada Roh Kudus. Air kehidupan berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya yang menyediakan pembersihan rohani dan penyegaran secara terus-menerus. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita hari ini? Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dialah sumber segala yang ada dan menutup segala yang ada. Itulah juru selamat kita. Hidup itu seperti perlombaan untuk mencapai akhir atau garis finish. Kemenangan adalah ketika kita bertahan hingga pada akhir sebagai seorang Kristen yang sejati. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan, tanpa kesetiaan, tanpa tahan uji. Hal yang terpenting bukanlah berapa lama kita hidup, namun bagaimana kita menjalani kehidupan. Yang terpenting bukanlah awal, namun akhir dari kehidupan. Dan kehidupan kekal hanya ada di dalam sang air kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Apakah jiwa kita sedang haus akan Allah? Apakah kita sedang membutuhkan pembersihan dan kesegaran jiwa? Yesus mengundang kita untuk menemukan kepuasan dan persediaan yang berlimpah pada dirinya sendiri. Dia sedang menunggu kita untuk memuaskan diri kita dengan air hidup, keselamatan, dan kehidupan kekal. Sekali lagi, Tuhan Yesus berkata, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Marilah kita datang dan tetap setia kepada Kristus yang awal dan yang akhir. Dan setiap kita datang kepada Kristus, Dia akan memuaskan rasa haus kita dan memberikan kita minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Senantiasalah bersama-sama dengan Kristus agar rasa haus Anda dari segala hal akan dipuaskan, terutama menuju Yerusalem yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu yang begitu tegas dan pasti bahwa Yesuslah Alfa dan Omega, awal dari segalanya dan akhir segalanya. Di dalam Kristus ada semuanya, dan oleh Kristus diakhiri segala sesuatu. Kalau Kristus sudah datang untuk menyelamatkan kami dan untuk menjadi orang yang sempurna di hadapan-Mu, jika kami mengaku dosa, maka itu adalah sebuah kepastian. Karena itu di dalam Kristus yang adalah Alfa akan tersedia segala keperluan kami, dan akan diakhiri pada Kristus juga pada akhir perjalanan. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Kristuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkatilah hidup kami, hidup anak-anak kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami. Biarlah kami minum semua dari air kehidupan Tuhan, sehingga kami tidak haus lagi, tetapi mengalami kepuasan kekal. Bukan minum air dari dunia ini, karena air kehidupan dunia ini akan selalu membuat kami haus, tetapi air kehidupan sorgawi akan memberikan kami rasa haus yang pulih, yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.